Lebih cekat aman udah gasis Ya wajib maju ya. Oke Bang John, untuk hari ini sidang kembali ditunda perihal eksepsi, gimana Bang John? Ya penunda itu mungkin alasannya kan ya ada hak ya terdakwa yang tidak diberikan. Contohnya dia mau bikin eksepsi, itu alat buktinya nggak ada, pulpennya nggak ada. Nah ini kan ada memang diatur dalam perkara kan eksepsi itu ada dua, eksepsi dari penasihat hukum dan eksepsi dari pribadinya. Nah ini kan nggak dapat diberikan. Ya saya rasa alasannya ya bagus juga. Berarti hakim ya menempatkan masalah ini ya sama-sama adil gitu. Nah, kemudian juga ya saya yakin nih sidang ini pasti nanti akan kompleks. Karena dari caranya hakim kita tahu juga kan. Karena untuk sidang pembuktian nanti kan hakim lebih menginginkan Amar itu memberi keterangan yang bebas, yang merdeka, dan tidak ada tekanan baik itu psikis. Jadi ya kita berdoa aja, saya yakin lah, karena kan kita tahu bahwa hakim ini kan orang pilihan ya. Yang masuk Jakarta ini kan hakim pilihan yang udah punya integritas, yang punya prestasi tinggi. Ya, ini kan calon-calon pemimpinnya Mahkamah Agung. Jadi menurut saya kita percaya ke hakim, mudah-mudahan keputusannya nanti benar-benar adil. Bang, tadi Bang Amar memang belum siap dengan asetnya atau gimana sih Bang, sampai belum bisa bacain berita? Bukan nggak siap, dia udah mempersiapkan diri, tapi alat untuk itu tidak ada. Alat tertulis. Nah ini kan itu kan tugas jaksa nanti untuk memberikan akses yang seluas-luasnya seperti perintah hakim tadi. Ya mudah-mudahan itu pasti akan dilaksanakan oleh pihaknya lapas Nusa Kambangan. Sama ini Bang, komunikasi sama Bang Amar bagaimana Bang, apakah lewat telepon atau bagaimana? Kan tadi Abang juga bilang nggak mau menyampaikan eksepsi lewat telepon karena ada takut risiko bocor dan sebagainya, itu bagaimana? Ya kalau komunikasi kan memang risiko bocor udah pasti ada. Padahal kan di KUHP kok jadi juga bahwa seorang PH itu berbicara dengan kliennya itu tidak boleh didengar, tidak boleh ya ibaratnya semacam ada rahasia-rahasia mungkin yang diberikan itu kan kami harus menjaga kerahasiaan juga. Nah, jadi itu pasti kendala besar juga. Nah nanti itulah sidang ini kita minta itu offline itu. Dan mudah-mudahan saya yakin hakim pasti akan mengabulkan dari kata-kata hakim secara tadi. Mungkin kabar karena selama ini komunikasi kami dengan lapas kan sulit. Ya permohonan kata JPU itu kan sudah kita lakukan. Tapi kan dari selama Amar ditahan dan persidangan ini kan udah mencapai bulan ya. Itu kan komunikasi baru sekali dan 2 kali barusan. Nah pada waktu kami mau sidang kan bagaimana kita mau komunikasi dia untuk menyusun resepsi ya. Mungkin kabar beredar yang dimaksud sama Bang Amar di media sosial itu yang mana sih Bang? Apakah soal dia sebagai pengedar narkoba sampai dibawa ke Nusa Kambangan atau bagaimana? Itu kan materi perkara, nanti kita di persidangan kita ungkapkan di sini. Itu kan strategi pengacara. Kemarin kondisi Amar gimana Bang Adit? Ya seperti tadi yang bisa dilihat ya, seperti itu kondisi Bang Amar ya kan. Dan ya udah tadi kata Om John, kalau kita itu cuma satu sih, keluarga harapannya untuk sidang offline. Bang Amar dihadirkan di sidangan agar bisa menyampaikan dan menyampaikan secara bebas, secara luasa, secara hak keluarga negara. Dan ya itu sih harapan dari keluarga. tapi sejauh ini sudah ada komunikasi dari abang ke Amar Joni mungkin? Siapa? Saya? Iya. Oh nggak ada. Saya belum. Saya tuh waktu itu cuman
apa namanya disuruh di sini ya, disuruh surat-surat gitu. Kalau mau hubungan keluarganya itu ada syarat-syaratnya gitu lah. Sus, munduran, Sus. Surat menyurat gitu. Surat, terus permohonan, nanti video call. Video call jatahnya sebulan sekali itu pun harus bermohon dulu. Jadi selama ini berkomunikasi dengan Om John aja. Iya, coba ngomongkan satu doang ya. Ya benar nggak sih mungkin katanya Amar itu Apa ini? Apa ini? Apa ini munduran, Kak? Iya, benar kata Om John itu kan. Om John bilangnya karena asalnya kecil, jadinya sebenarnya tadi mau didengerin semuanya kan, mau diputar semuanya, cuma sama hakim nggak boleh kan. Itu sama Om John baru sih dikeluarkan, belum semuanya dikeluarkan bagaimana keadaan Bang Amar sekarang, karena tadi sama hakim nggak boleh juga kan. Ini coba nanti tanya Om John aja rekamannya seluruhnya gimana gitu. benar nggak sih cuma 1 jam disuruh bisa Ya, secara bebas betul, 1 jam aja sehari. 1 jam sehari. Iya, makanya kayak Katanya bisa dengar sendiri Bang Amar bilang kalau kita kemana-mana dari sel ke tempatnya itu ditutup, Iya. diborgol gitu kan. Jadi tadi kalian bisa dengar sendiri kan kesaksiannya Bang Amar sebagaimana. Jadi sangat menyayangkan kan ya menurut aku hukum Indonesia tuh, aduh gimana ya? Ah, Psikis Amar kena nggak sih jadinya? ya pastilah, coba. Psikis pasti kena lah. Gimana mungkin? Ya, memang dari keluarga belum pernah ada bisa komunikasi selama Amar ada yang bisa kabar baik dengan saya, dengan Adi gitu ya. Tapi waktu itu satu kali hanya 3 menit. 3 menit itu pun kan juga diawasi di sana dengan Pak John. Kemudian tadi pagi. Nah tadi pagi itulah yang pertama saya bisa komunikasi. Dan itu juga terbatas kan kalau melalui komunikasi seluler itu kan tidak bisa yang seperti kalau kita hadapan. Maka pada saat sidang pertama itu sudah diinginkan, diharapkan dari pihak kami keluarga itu adalah secara offline, sehingga Amar sendiri untuk memberikan eksepsinya, untuk memberikan apa yang didakwa kemarin sudah dibacakan pada sidang pertama itu sudah bisa disampaikan secara langsung. Jadi ya kalau asas kerahasiaan dengan komunikasi antara pengacara dengan pemain itu kan ada asas kerahasiaan yang harus dipegang. Itu kan nggak bisa semua harus tahu kan gitu. Nah ini yang berbeda. Kemudian informasinya keterbatasan gerak selama ada di Sakambang ini itu kan juga akan berdampak kepada kesehatan yang dia sudah mulai mengeluhkan dirinya dengan kaki kebas karena untuk keluar itu kan hanya 1 jam dan itu pun ditutup matanya dan sebagainya. Nah ini asas kemanusiaan ini yang kami pasti harus mengharapkan kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, karena kalau kembali kepada Pak Dirjen Lapas mengatakan bahwa Pak Amar ini kan bukan penyalahguna narkotika. Jadi ya mohon sekali lagi untuk para pimpinan, penegak hukum atas dikembalikan. Jadi dikembalikan dan haknya sebagai manusia, hak asasi manusianya, hak kemanusiaan, hak keadilannya, hak untuk direhabilitasi itu sudah dilaksanakan. Karena kalau tidak, itu berdampak kepada fungsi saraf otaknya itu, dia akan mengalami stres, kecemasan, sampai kepada depresi, dan nanti meningkat sampai kepada gangguan. Itu yang tidak diharapkan oleh kami semua. Oke, Mengenai surat nanti ke presiden gimana mungkin Ibu? Ya, kami sudah ya istilahnya berupaya untuk hal ini kan. Dari pihak keluarga saya dengan Adit sudah berupaya untuk mohonlah keadilan, mohonlah kemanusiaannya. Kita punya hak juga sebagai warga negara yang punya kewajiban bayar pajak, yang hasil pajaknya juga dibayar para penegak-penegak hukum ini kan. Nah, bersuratlah kepada ya Presiden supaya mendapatkan keadilan dan hak asasi kemanusiaan itu yang tidak memilah-milah gitu, untuk diberikan perlindungan secara hukumnya juga ya haknya untuk hidup, karena banyak kok yang tadinya menyalahguna narkotika kemudian bisa berproduktif, bisa berkarya dan bisa direhabilitasi, bisa dikonseling, kemudian bisa berkarya kembali, itu banyak, dan berharap Amar akan ke sana sebelum kemudian nanti kalau misalnya ada tekanan itu akan berdampak kepada kesehatan dan fungsi sarafnya sampai kepada tingkat yang lebih tinggi dalam gangguan kejiwaan. mungkin Adit melihat Amar sendiri langsung dari layar kan sedikit mengobati rasa kangen melihat tadi Abang Amar langsung seperti apa, dan respon Adit juga melihat Raffi Ahmad kemarin kan datang ke Nusa Kambangan, seperti apa sudah tahu belum sih? ya pastilah kangen banget ya, karena kan baru pertama kali ini ya, terakhir waktu Di tempat saya kita. Iya. Jadi di bulan Agustus ya terakhir kita ya.
Iya, terakhir Agustus sama jadi. Panji. Pas ngeliat lagi. Waktu mau mengajukan revisi. Iya. Gitu. Berubah ya, agak berubah. Terus, Dengan PB. ya. Tapi alhamdulillahnya sehat sih, ya sehat-sehat. Itu sih yang paling penting. Gitu. Yang soal Mendengar Kak Ahmad keluhan katanya- Amar sendiri tadi kan mau tidak mau gimana dia ngenesnya seperti apa sih yang biasanya kita tahu Bang Amar kalau di sini kan bisa leluasa, dari sana tidak bisa sama sekali leluasa. Ya itulah makanya luar biasa ya Bu, juga nggak ada kata-kata lagi sih, maksudnya kayak ya seharusnya ketika memang masalahnya harus dibicarakan di sini ya, ini bahasa orang awam, bahasa orang normal, ketika lu punya masalah sama gue, lu datang ke sini langsung gitu loh, tatap muka gitu. Kenapa online gitu ya kan? Jadi ya saya harap tadi yang mulia ya, alhamdulillah untuk menunjukkan offline-nya, kemudian sih ya itu sih harapan dari kita offline gitu sih. Tapi soal komunikasi dengan keponakan Kenapa Raffi Ahmad?